Shalom Alihim, Besem Yeshua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini kita akan membalas pertanyaan dari Pendeta Geren di Surabaya, Jawa Timur ya. Pendeta Geren di Surabaya, Jawa Timur itu nanya begini. Mana kesaksian Lazarus 4 hari mati? Ya. Pak Pendeta bisa jelasin nggak? Lazarus kan 4 hari mati terus dibangkitkan sama Yesus. Nah, kesaksian dia itu mana? Gitu loh. Itu kan menghebohkan. Ya. Kalau ada orang mati dibangkitkan, dia mestinya cerita dong. Ada ceritanya nggak itu, Pak Pendeta? Ada Pak Pendeta Geren ya. Pak Pendeta Geren dari Surabaya. Memang sebenarnya saya pernah membahas hal ini ya toh. Terutama pada waktu saya ditanya oleh para ustadz ya. Ustadz itu nanya, Pak Pendeta HTD, itu Lazarus kan 4 hari mati, ada ceritanya nggak? Saya pengen denger itu gimana sih orang yang udah mati, kemana sih dia gitu loh. Apakah masih di halaman? Apakah masih di mana? Di jembatan gitu? Atau nongkrong di pohon atau kemana ya? Itu kan 4 hari itu. Kalau Lazarus bisa bersaksi itu heboh itu, apalagi kalau zaman Nuh ya. Ada orang mati 4 hari dibangkitkan, dia cerita lewat tayangan YouTube. Ya. Itu kalau zaman sekarang ya. Pak Pendeta Geren dari Surabaya. Kita baca Alkitab ya, Pak Pendeta ya. Cerita tentang Lazarus yang dibangkitkan Yesus, mati 4 hari dibangkitkan, itu hanya ada di Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 44. Panjang ini ceritanya ya. Yohanes 11 ayat 1 sampai 44, tidak ada di tempat lain masalahnya ya. Lazarus dibangkitkan ini ya, hanya ada di cerita Yohanes ini ya. Lazarus, silakan ya, Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Intinya adalah Lazarus sudah mati 4 hari. Udah bau pasti. Lalu dibangkitkan oleh Yesus. Lalu apakah Lazarus cerita? Ya. Apakah Lazarus cerita? Karena setelah Lazarus dibangkitkan, lalu Yesus datang ke kampung itu lagi, mungkin beda hari ya toh. Di Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 8. Di situ ada Lazarus tuh. Ya, ada Lazarus ya toh. Lazarus juga hadir di situ. Lazarus yang sudah dibangkitkan itu. Kira-kira cerita enggak Lazarus gitu? Pasti dia cerita. Ya. Tapi tolong Pak Pendeta Geren lihat Yohanes 12 ayat 9 sampai 11. Persepakatan untuk membunuh Lazarus. Kenapa? Sebab banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus gitu. Banyak orang Yahudi akhirnya percaya Yesus gara-gara kesaksian dari Lazarus itu. Ya, Lazarus pasti ketakutan, udah pasti ngumpet deh, ya toh. Yesus juga diceritakan di ayat-ayat sebelumnya, Yesus tidak berani nongol di muka umum karena mau dibunuh ya toh. Wah, ini ada orang mati bisa dibangkitkan ya. Bukannya bersyukur ya toh, pengen tahu malah pengen bunuh. Ya itu kayak gitu ya toh. Ada orang yang menyatakan kebenaran, menyatakan kuasa Allah, mujizat Allah, malah mau dibunuh, dimaki-maki, dihujat ya toh. Maksudnya apa Pak Pendeta? Ya contohnya saya memberitakan kebenaran Injil Kristus gitu. Injil Kristus yang sebenar-benarnya, dibuka pikiran oleh Yesus yang saya sembah. Tapi apa? Dimaki-maki, dibilang gila, dibilang sesat, dimaki-maki itu. Padahal yang saya beritakan apa? Kebenaran Injil Kristus. No tafsir 100% Alkitabiah, tidak tafsir 0% tafsir. Tapi yang ada apa? Dimaki-maki. Kok jadi ngomongin itu? Ya,
Jadi Lazarus sudah pasti ketakutan, ya. Lazarus sudah pasti ketakutan karena dia diancam dibunuh, dia pasti ngumpet. Yesus sendiri juga tidak berani terang-terangan di tempat umum. Nanti ditangkap, dia pengen dibunuh juga, ya. Gara-gara ini membangkitkan orang mati 4 hari. Alkitab sangat teliti. Lalu apa cerita Lazarus yang dia itu cerita apa? Maka yang ngomong Yesus sendiri. Yesus membuat semacam perumpamaan di dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 36. Nah, ini Yesus yang ngomong, ya. Karena apa? Karena Lazarus pasti ketakutan, tetapi Yesus yang ngomong ini sebenarnya perumpamaan tentang Lazarus itu. Ya, mari kita lihat. Lukas 16 ayat 19 sampai 36. Kalau Lazarus yang mati dibangkitkan kan orang kaya, Yesus plesetkan jadi orang miskin. Tujuannya apa? Biar nggak ketahuan nama Yahudi gitu loh. Dia itu bercerita, maksudnya bukan Lazarus yang itu, tapi dia ingin menceritakan bagaimana Lazarus 4 hari mati itu. Yang ngomong Yesus langsung ini, ya. Lazarus itu diceritakan orang miskin, padahal Lazarus yang asli di sana orang kaya. Kenapa namanya disebut? Sebab Lazarus percaya Yesus. Marta, Maria, Lazarus, gitu. Ini orang-orang yang percaya kepada Tuhan, gitu. Ya waktu itu pasti percaya kepada Allah, ya. Yesusnya masih jadi manusia waktu itu. Lazarus disebut namanya sebab percaya Yesus, ya. Berarti tercatat dalam kitab kehidupan. Pasti Lazarus itu juga sudah dibaptis pasti oleh Yesus. Dan murid-murid Yesus dibaptis. Lalu di ayat 22, Lukas 16 ayat 22, Lazarus ini di pangkuan Abraham. Artinya di mana? Di Firdaus. Sebab ketika Lukas 23 ayat 43, penjahat itu juga Yesus ngomong penjahat yang di kanan, yuk kita ke Firdaus. Jadi orang yang mati itu ke Firdaus, ya. Ini kesaksian Lazarus yang diceritakan oleh Yesus. Memang beda orangnya. Ya, yang satu di sana orang kaya, ini diplesetkan jadi orang miskin. Terus orang kaya ke alam maut di 23 ayat 23, Lukas 16 ayat 23. Orang yang tidak percaya Yesus kalau mati ke alam maut itu menderita, itulah alam maut. Ya. Belum surga neraka belum. Terus dari alam maut ini bisa lihat ke Firdaus. Oh, di sana Lazarus tuh sama Abraham bisa lihat. Padahal orang kaya ini sama Abraham nggak pernah kenal, Lazarus juga nggak pernah kenal. Abraham tahun berapa? Gitu? Lazarus baru kapan? Anggaplah Lazarus tahun 31 Masehi, ya, sebelum Yesus disalib. Sementara Abraham itu sudah era zaman kejadian, ya, setelah kejadian itu malah sebelum, ya toh, sebelum Israel lah, ya, sebelum Israel. Masih kejadian pasal berapa itu? Ya, pasal-pasal di bawah 10 itu kan sudah ada Abraham, atau 10 11 itu ada Abraham, ya. Abraham mulai itu, ya, sebelum ketemu Melkisedek segala itu. Jadi bedanya berapa? Ya bedanya ribuan tahun. Kok Lazarus bisa kenal atau orang kaya juga bisa kenal sama Abraham? Itulah ketika kita mati, roh kita itu akan automatically kenal. Oh itu, nah kita kan sekarang nggak kenal tuh, ketemu orang ini siapa ya dia, ya. Kecuali saya ini kalau ke mall, misalnya saya pernah, ya, di mall Solo. Saya di mall Solo. Tiba-tiba, Pak Pendeta Henry, ya. Ya, wajah saya ini nih mancung nih, yang mancung. Udah dikenal, di Solo dikenal, saudara, ya. Saya menghibur diri, ya, habis tiap hari kan dimaki-maki, ya. Mereka kenal, gitu. Saya masuk ke mall, mereka kenal loh. Mereka kenal, ini Pendeta Henry ya, gitu. Oh, selfie gitu, ya. Termasuk dari non-Kristen selfie sama saya di mall. Non-Kristen mengenal loh wajah saya loh, ya. Ya, itu era dunia sekarang ini, era modern. Lah zaman dulu Yesus bercerita tentang orang kaya. Kok dia bisa lihat, oh di sana Abraham, di sana Lazarus. Kenal dari mana? Dibuka, pikiran otomatis dibuka ketika kita mati, ya. Roh kita otomatis tahu, oh itu Abraham, oh itu Musa, oh itu Paulus, ya. Ternyata semua nabi ada di Firdaus, ya. Semua nabi Alkitab. Pantes kita nggak pernah doain para nabi, ya. Ya, di Alkitab tidak ada kan?
kewajiban doain para nabi? Karena semua nabi itu ada di dalam Firdaus, ada di dalam kerajaan Allah. Lukas 13 ayat 28. Lalu antara yang di alam maut dengan yang di Firdaus nggak bisa saling tukeran. Tuker dong, aku ke sana, kamu ke sini. Nggak bisa di dalam ayat 26. Di ayat 30 nggak bisa juga berhubungan sama orang hidup. Inilah cerita Lazarus mati 4 hari. Bukan Lazarus langsung yang cerita, ya. Begitu cara memahami Alkitab. Lukas 16 ayat 19 sampai 36 ini adalah Yesus yang bercerita. Kenapa dia memakai Lazarus diplesetin? Sebab kan diincer sama orang Yahudi. Yesusnya sendiri nggak berani nongol, apalagi Lazarus. Lazarus akan dibunuh. Gara-gara Lazarus inilah banyak orang Yahudi pada percaya Yesus. Di dalam Yohanes 12 ayat 9 sampai 11 Lazarus mau dibunuh. Ya. Lalu Yesus bercerita di dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 36. Yang nulis justru Lukas, ya, bukan bukan Yohanes, ya. Padahal Yohanes dibangkitkan, yang nulis Yohanes. Lazarus mau dibunuh, yang nulis Yohanes. Giliran kesaksian Lazarus yang membuat perumpamaan Yesus ditulis di Lukas, ya. Ya begitu saudara-saudara, ya, tidak usah aneh, ya, karena waktu itu kan ditekan luar biasa oleh orang-orang Yahudi, ya, sehingga seperti itu. Jadi cerita Lazarus dan orang kaya sebenarnya plesetan. Saya memakai bahasa saya, ya, plesetan. Soalnya Lazarus yang kaya diplesetkan jadi orang miskin, gitu. Padahal ini cuma cerita perumpamaan. Ini untuk menjawab pertanyaan dari pendeta Geren, mana cerita Lazarus 4 hari mati. Ya ini dia ke Firdaus, Pak, enggak ada di jembatan, ya. Kalau gereja lama memahami bahwa orang mati itu 4 hari itu masih di halaman, makanya ada doa, toh, betul nggak Pak Geren? Ya, termasuk Anda itu, Anda juga doain, toh, bener nggak? Ayo, ada doa 4 hari, 7 hari, 20 hari, 40 hari, ayo ngaku, ya. Gereja-gereja lama melakukan itu. Dia memahami bahwa, wah, kalau 1 minggu masih di halaman, 20 hari nanti masih di jembatan tuh, 40 hari udah di pohon sana jauhan, sampai 100 hari, sampai 1000 hari, sampai 3 tahun, barulah dia ke alam, apa dia sebut, ya, apalah, alam abadi, begitu, ya. Nggak ada dasar Alkitabnya, tapi itu dilakukan oleh pendeta Geren loh, ya. Pendeta Geren harus jujur, ya, toh. Anda melakukan doa-doa ini, toh, doa kematian 7 hari, 40 hari, 100 hari, itu, ya. Alkitab menjawab bahwa Lazarus yang 40 hari itu sudah di Firdaus. Hari itu juga orang itu mati, langsung ke pilihannya 2. Kalau nggak Firdaus, ya alam maut. Yang percaya Yesus Firdaus, yang tidak percaya Yesus alam maut. Yang percaya Bapa gimana, Pak? Alam maut. Untuk zaman sekarang loh, ya. Untuk era zaman sekarang setelah Yesus naik ke surga, Anda yang masih nyembah Bapa, kalau mati alam maut. Pasti, Pak Geren. Pasti. Yang percaya Yahweh, alam maut. Ya. Hanya yang percaya Yesus Allah yang Firdaus, yes. Makanya jadilah Kristen domba. Pak Geren padat, singkat, dan clear. Saya sudah menjawab dengan sangat clear, ya. Ya, begitu cara membaca Alkitab. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Yang mau ikut sekolah Alkitab silahkan. Bulan Juli adalah angkatan ke-15, ya. Angkatan 14 sampai hari ini terakhir 166 peserta, 166 peserta. 1 Juli kita mulai angkatan ke-15. Silahkan hubungi nomor-nomor yang ada. Yang mengikut baptisan, ya, di daerah-daerah kami ada 94 cabang, ya. Satu kota ada yang 2 juga, ya. Ya, Jakarta itu malah banyak, itu lebih dari 6, ya, toh. Ya, kemudian Medan itu ada 4 juga, ya. Silahkan Anda menghubungi, Pak, kami di kota X, ya, kami ingin dibaptis, siapa di sana, ya. Silahkan nanti kita follow up oleh cabang, ya. Baik, begitu saja. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta BPS. Haleluya, amin.